Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'alallahu syahrul ramadana syahrun azimun syahrul mubarakun fihi lailatul qadr min alfi syahrin. Ja'alallahu syahrul faridatan wa qiyamul lailihi tatawuan. Man tatarabba fihi bi khaslatin min al-khairi kana kaman adda faridatan fi maksiwahu wa man adda faridatan fihi sabiina marratin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini mari kita kaji bersama dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 13 sampai 19 yang berkaitan dengan akidah dan akhlak. Namun sebelumnya maka kita bersama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberi kekuatan lahir batin, diberi kesehatan, diberi kesempatan sehingga bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas baik dalam bentuk ibadah maupun dalam bentuk bermasyarakat atau muamalah. Dan yang penting kita masih diberi iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban ibadah puasa di bulan Ramadan, dan insya Allah hari ini adalah hari yang ke-6. Mudah-mudahan puasa kita hari ini atau bulan ini dapat menghapus dosa-dosa kita selama 1 tahun yang lalu, dari Ramadan tahun kemarin sampai dengan Ramadan tahun ini. Dan mudah-mudahan tujuan puasa yang kita lakukan itu kita dapatkan, yaitu la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang-orang yang muttaqin. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau puasa kita berhasil dengan baik, maka kata Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa yang diniati atau didasari dengan iman, bukan didasari dengan yang lain, bukan puasa karena lingkungannya berpuasa kemudian ikut puasa, bukan karena saudara atau di kantor tempat kerja mereka berpuasa kemudian ikut juga berpuasa, bukan yang demikian. Tetapi kita puasa ini diniati karena iman dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Kalau demikian, maka kata Rasulullah SAW, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka Allah akan menghapus seluruh dosa-dosa kita yang telah lalu.
jangan sampai puasa kita ini sia-sia, tidak ada gunanya sama sekali, dan kita hanya mendapatkan dahaga dan lapar semata-mata. Mengapa? Karena pada waktu puasa kita tidak bisa menghindari perbuatan-perbuatan yang dapat menghilangkan pahala puasa. Apa itu perbuatan-perbuatan yang dapat menghindari atau perbuatan-perbuatan yang dapat menghilangkan pahala puasa itu? Yang pertama adalah kita berbohong kepada orang lain. Di dalam keluarga barangkali berbohong antara suami dan istri demi kepentingannya. Kemudian yang kedua, tidak bisa menghindari mengumpat, mengolok-olok orang lain, membicarakan keburukan orang lain. Kemudian yang berikutnya, memberikan sumpah palsu dan mengadu domba antara yang satu dengan yang lain. Kalau puasa yang demikian itu tidak bisa kita hindari dan kita lakukan, maka puasa kita walaupun tidak batal tetapi sia-sia, tidak ada gunanya. Dan puasa yang demikian ini tidak diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan ini oleh Rasulullah disinyalir banyak sekali yang demikian. Dalam sebuah hadis disebutkan, "Kamin shaimin laisa lahu siyamau illa du'a wal aqsa." Yang artinya banyak orang-orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan pahala puasanya. Dia hanya memperoleh atau mendapatkan haus dan lapar semata. Oleh karena itu, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita jaga puasa kita. Jangan sampai sudah kita lakukan dengan susah payah kemudian kita hanya mendapatkan haus dan lapar semata-mata. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam bulan Ramadan ini selain kita menjalankan ibadah atau kewajiban puasa, maka mari kita isi dalam bulan Ramadan ini dengan berbagai macam ibadah. Dan mari kita memperbanyak berdoa serta berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena doa orang-orang yang berpuasa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan zikir-zikir kita kalau kita lakukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kasih sayangnya kepada mereka. Di dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, "An-nawazi yatlubuna fanatlubahu." Barang siapa yang meminta kepadaku, barang siapa yang berdoa kepadaku, maka kata Allah, fanatlubahu, Allah akan mengabulkan atau mengijabahi doa-doa mereka. Kemudian di dalam suatu hadis disebutkan bahwa doa orang yang berpuasa itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Bahwa doa orang yang berpuasa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah hadis disebutkan, salah satunya turaddu da'watuhum as-shaimu hina yuftiru wal imamu adilun wal da'watul mazlum, yang artinya ada 3 kelompok orang yang doanya itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 kelompok itu siapa?
Yang pertama adalah as-shaimu hina yuftiru, yaitu doanya orang-orang yang berpuasa sampai dengan dia berbuka. Jadi kalau kita mulai pagi setelah azan subuh sampai dengan menjelang azan maghrib, banyak-banyaklah kita berdoa, karena disitulah Allah akan mengabulkan doanya orang-orang yang sedang berpuasa. Kemudian yang kedua adalah al-fitin yang hadir, dan yang ketiga adalah orang-orang yang teraniaya. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedangkan orang-orang yang banyak berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala itu, Allah akan memberikan kasih sayangnya, dan para malaikat mendoakan agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan membimbing dari jalan yang salah ke jalan yang benar, dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatahu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahimah. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Sekali lagi tidak ada hitungan berapa, tapi di sini disebutkan zikron kasiron, zikir yang sebanyak-banyaknya. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, wasabbihu bukratan wa asila, bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan sore. Kemudian lanjutan ayat itu, huwallazi yusalli 'alaikum, Allah akan memberikan rahmatnya, Allah akan memberikan kasih sayangnya kepada mereka. Wa malaikatahu, dan para malaikat itu mendoakan agar orang-orang yang bertasbih itu diampuni dosa-dosanya. Kemudian dilanjutkan, liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur, dan Allah akan membimbing kepada orang tersebut dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang, dari hal-hal yang menyesatkan menuju yang terbaik. Jadi kalau kita ini banyak berzikir kepada Allah, maka Allah akan membimbing kita menuju jalan yang terbaik atau senantiasa berbuat kebaikan. Kemudian di akhir ayat itu, wa kana bil mu'minina rahimah, dan Allah itu berkasih sayang atau menyayangi orang-orang yang beriman. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali zikir-zikir kepada Allah, kalimat-kalimat thayyibah untuk mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Namun ada sebuah hadis zikir yang sangat ringan tetapi nilainya sangat tinggi sekali. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kalimatani habibatani ila rahman, habibatani ala lisan, sakilatani fil mizan, subhanallah walhamdulillah, subhanallah bil azim. Yang artinya ada dua kalimat zikir yang sangat dicintai atau disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dua kalimat itu mudah diucapkan dalam lisan. Kemudian kalimat itu
besok akan menjadikan timbangan berat pada waktu hari mizan atau hari timbangan untuk mengetahui sejauh mana kebaikan dan keburukan kita, dan kalimat ini dapat memberikan atau menjadikan timbangan kebaikan itu menjadi berat. Apa itu? Yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kita sudah banyak hafal itu, tapi barangkali penerapannya yang kurang maksimal. Kadang-kadang kita ini membaca itu kalau mengadakan acara tahlil dan sebagainya, tetapi di luar itu kadang-kadang kita lupa untuk membaca kalimat itu. Sedangkan sekali lagi kata Allah, itu adalah kalimat yang sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalimat itu mudah diucapkan, kemudian besok akan menjadikan berat timbangan kebaikan pada hari-hari ditimbang kebaikan atau ditimbang atau hari mizan besok di akhirat. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi sudah saya sampaikan bahwa pada pagi hari ini kita akan mengkaji surat Luqman yang isinya tentang akidah dan akhlak. Barangkali hari ini saya akan sampaikan masalah akidah saja. Di dalam surat Luqman ayat 13 sampai 15, Luqman mengajarkan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim, yang artinya, wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah, karena sesungguhnya menyekutukan Allah dengan yang lain itu adalah sebuah kezaliman yang besar. Kemudian di ayat berikutnya, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufan, yang artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang lain, sedangkan engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau ikuti, tetapi engkau harus tetap berbakti kepada keduanya. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah suatu pendidikan Luqman kepada anaknya yang paling penting atau yang utama. Jangan sampai menyekutukan Allah atau berbuat musyrik. Pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan syirik? Syirik yaitu menyekutukan zat Allah kepada yang lain. Di dalam ilmu tauhid, syirik itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah syirkul akbar, syirik yang besar. Kemudian yang kedua adalah syirkul asghar, syirik kecil. Syirik besar itu mudah kelihatannya, yaitu menyembah benda-benda, kemudian itu dipertuhan. Kalau di zaman jahiliyah, orang-orang jahiliyah atau orang musyrik itu menyembah patung, lata, benda dan manata yang ada di sekitar Ka'bah, dan itu dianggap sebagai Tuhan. Kemudian juga untuk menyekutukan Tuhan pada yang lain ini, Tuhan disamakan dengan matahari sehingga dia menyembah kepada matahari. Ada juga yang disamakan dengan api sehingga dia menyembah api. Gampang kelihatannya. Dan kalau seperti itu adalah merupakan sebuah dosa besar, dan Allah tidak akan mengampuni sebelum ia bertobat.
Di dalam Al-Quran disebutkan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Artinya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tetapi mengampuni dosa yang lain. Artinya kalau kita atau orang yang melakukan syirik besar seperti itu sebelum tobat sampai mati, maka dosanya tidak akan diampuni. Sedangkan barangkali ada orang-orang yang berbuat dosa selain syirik dan dia belum bertobat sampai mati, barangkali karena rahman dan rahim Allah mereka diampuni dosanya. Hadirin, kalau sekarang banyak perbuatan-perbuatan yang syirik yang kadang-kadang tidak dirasakan dan itu dilakukan oleh orang-orang Islam. Sebuah contoh, misalnya ketika terjadi panen di desa-desa itu, mereka mengadakan sedekah yang namanya sedekah bumi, dan dia berharap dengan sedekah itu katanya mereka Tuhan akan melimpahkan rezekinya. Dia memang masih tertaut dengan Tuhan, tetapi salah di dalam pelaksanaannya. Dia mengatakan bahwa di situ ada yang membawai atau yang menguasai, sehingga dia berharap dengan sedekah itu dia akan memperoleh panen yang lebih besar. Dan ini ritualnya dilakukan oleh orang-orang Islam, doanya juga dengan cara-cara Islam. Kemudian misalnya di masyarakat pantai, mereka melakukan petik laut dengan memberikan sesaji-sesaji dengan harapan supaya nanti juga hasilnya banyak. Dan dia juga kalau ditanya, ini adalah sebagai tanda syukur pada Tuhan, tetapi di situ dia tidak mempertuhankan Allah, tetapi mempertuhankan yang lain. Dan ini adalah sebuah syirik juga yang termasuk syirik besar. Dan itu kalau dilakukan dengan doa-doa secara Islam. Sekali lagi, banyak hal yang seperti itu, dan ini mudah kita ketahui, tetapi kadang-kadang banyak orang yang tidak merasakan bahwa itu adalah perbuatan syirik. Kemudian syirik yang kedua adalah syirik kecil atau syirkul asghar. Apa syirik kecil itu? Syirik kecil adalah dengan kata lain atau istilah lain riya, melakukan ibadah tetapi tidak karena Allah, namun dengan harapan memperoleh pujian atau memperoleh penghargaan dari orang lain. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sebuah hadis disebutkan, inna akhafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar wa huwa ar-riya yaqulullahu yawmal qiyamati lil qura'i idza jazallahu an-nasa bi a'malihim idhabu kuntum ila nas para ila nas fir'auna fid dunya unduru hal yajiduna indahum jazaa, yang artinya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, saya ini khawatir atau takut kepada orang-orang yang berbuat syirik kecil atau asyirkul asghar wa huwa riya. Syirik kecil itu adalah berupa riya, beribadah tidak karena Allah tetapi karena yang lain, barangkali ingin dipuji atau ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain. Kemudian kata Allah, yaqulullahu yawmal qiyamati lil qura', Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat mengatakan kepada orang-orang
yang berbuat riya. Idza jazallahu nas bi a'malihim, ketika Allah memberikan balasan atas perbuatan manusia, kata Allah, pergilah kamu kepada orang yang kamu tuju dalam perbuatan di dunia. Sekarang lihatlah apakah kamu mempunyai suatu balasan dari sisi mereka. Ini adalah sebuah sindiran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita berbuat sesuatu karena riya. Kata Allah, kamu temui orang-orang yang waktu di dunia yang ingin mendapatkan pujian dari mereka. Itu adalah sindiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya kurang lebih begini: besok di hari kiamat itu ada tiga kelompok yang mestinya dia berhak masuk surga, tetapi oleh Allah orang-orang itu ditolak dan kemudian diserahkan kepada malaikat untuk dibawa ke neraka. Siapa tiga orang itu? Yang pertama adalah orang yang mati syahid. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu di dunia sudah saya beri kenikmatan yang banyak. Kemudian kata Allah, untuk apa kenikmatan itu? Jawab orang ini, kenikmatan itu saya gunakan untuk berjuang membela agama. Kemudian kata Allah, itu benar, memang kata kamu lakukan, tapi engkau lakukan karena ingin dipuji oleh orang lain bahwa engkau dianggap sebagai seorang pahlawan. Kemudian kata Allah memanggil para malaikat, seret atau bawa orang ini ke dalam neraka. Itu yang pertama. Jadi seolah-olah dia mati syahid, tapi ketika itu niatnya lain, bukan karena Allah tetapi ingin dianggap sebagai seorang pahlawan. Kemudian kelompok yang ketiga adalah orang yang diberi ilmu oleh Allah. Kata Allah, ilmu yang aku berikan untuk apa kamu gunakan? Kata orang itu, akan dijawab oleh orang itu, ilmu yang engkau berikan ya Allah, saya gunakan untuk mengajar Al-Quran. Kemudian Allah menunjukkan kenikmatan yang diberikan kepada mereka. Tetapi kemudian Allah berkata, memang betul kamu mengajarkan Al-Quran, tetapi kamu berharap agar ingin menjadi orang yang berilmu. Kemudian orang ini dipanggilkan kepada malaikat dan malaikat membawanya orang ini ke neraka. Kemudian yang ketiga adalah orang yang diberi rezeki yang banyak. Kata Allah, ketika kamu di dunia saya berikan rezeki yang banyak. Untuk apa itu? Kata dia, rezeki dari ya Allah aku gunakan untuk bersedekah, untuk berbagi kepada orang lain. Kata Allah, benar memang kau lakukan hal itu, tetapi kamu lakukan hanya berharap agar kamu dianggap sebagai dermawan. Dan oleh Allah ditunjukkan tempat surga sebenarnya, tetapi karena ia melakukan perbuatan itu dengan riya, maka kata Allah, kamu adalah tidak berhak untuk masuk surga, karena ketika kamu berbuat itu hanya ingin dianggap sebagai seorang yang ahli sosial. Oleh karena itu kemudian orang ini dibawalah oleh malaikat ke neraka. Oleh karena itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita jaga niat ini. Jadi kalau kita ingin beribadah, mari kita niatkan semuanya itu karena Allah, itu bukan karena yang lain. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi bekal untuk kita. Yang pertama adalah mudah-mudahan
mudah-mudahan puasa kita ini dapat menghapus dosa-dosa kita. Yang kedua, jangan sampai kita ini melakukan perbuatan syirik, baik itu syirik yang besar maupun syirik yang kecil, karena syirik adalah merupakan sebuah dosa besar dan Allah tidak akan mengampuni sebelum ia tobat sampai dengan meninggal. Demikian, mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat bagi kita sekalian. Dan mari kita tutup dengan doa, mudah-mudahan kita senantiasa diberi rahmat dan kesehatan sehingga dapat melaksanakan ibadah puasa bulan ini sampai dengan berakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.